warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan salihan, amma ba'du. Bapak dan Ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah, senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita, sehingga malam hari ini kita dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah dan duduk dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan dengan duduknya kita di majelis ilmu, kita semakin fahamlah dengan agama kita. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aradallahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang diinginkan Allah kebaikan dalam dirinya, maka Allah akan menjadikan dirinya faham dengan agama ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Semoga dengan kita terus bersolawat, kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita masih berbicara tentang Nabi Musa alaihissalam, mengkaji sedikit demi sedikit dari perjalanan hidup Nabi Musa alaihissalam, yang kita mencoba untuk memahami atau mengambil hikmah dari perjalanan beliau dari dilahirkan sampai perjuangannya dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kemarin kita bahas terakhir bahwa Nabi Musa alaihissalam itu pergi ke kota Madian dan di sana berjumpa dengan dua putri dari Nabi Syuaib alaihissalam, yang salah satunya menjadi istri beliau. Dan setelah menikah itu mereka tinggallah bersama Nabi Syuaib ada sekitar 10 tahun di kota Madian. Barulah pulang berjalan menuju Mesir kembali sebagai Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada yang sedikit mungkin kita bahas Bapak dan Ibu, bahwa Nabi Musa ini dikenal sebagai orang yang amin. Khairu man istajarta laqawiyyun amin. Sebaik-baik orang yang kau beri upah itu adalah orang yang kuat, orang yang amin. Amin itu orang yang amanah. Dan itu sifat itu sudah diketahui dari Nabi Musa alaihissalam sebelum beliau menjadi Rasul, sebagaimana Nabi Muhammad pun begitu. Jadi Nabi Muhammad SAW sebelum berusia umur 40 tahun, yang mana umur 40 tahun beliau diangkat menjadi seorang nabi, itu sudah dikenal di tengah-tengah masyarakat kota Mekah sebagai pemuda yang amin, pemuda yang sangat amanah.
Dan ini adalah sifat yang sangat agung. Sifat yang sangat agung ketika sifat amanah ini hilang dari banyak diri manusia. Saat itu Nabi Muhammad SAW memiliki sifat itu dan diakui. Tapi saat itu Bapak dan Ibu, Nabi Muhammad tidak diperangi, tidak diserang, tidak dimusuhi. Tidak dimusuhi. Kenapa? Kalau kita hanya menjadi orang yang soleh untuk diri kita, ya masih banyak orang senang sama kita. Bapak-bapak atau anak-anak muda ini hanya sibuk sholat, puasa, zakat, haji, umroh, baca Quran. Itu tak ada yang mengusir, nggak ada yang benci. Itu Nabi Muhammad berapa tahun beliau dipercaya itu. Bahkan ketika ada perselisihan mengenai siapa yang meletakkan Hajar Aswad itu, beliau yang menengahinya. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW sudah keluar dari hanya soleh untuk dirinya, tapi dia menjadi muslih. Muslih itu orang yang memperbaiki keburukan, dan dia sudah berdakwah. Al-muslih al-ijtimai, orang yang memperbaiki keburukan-keburukan yang ada di tengah masyarakat. Maka pada saat itu akan muncul Bapak dan Ibu orang-orang yang membenci kita. Dan itu memang begitulah. Bapak-bapak dan sholat maghrib, pengajian, duduk, ini tenang, tak ada mengkritik bapak-bapak. Tapi entah di mana bapak nanti diminta jadi ketua BKM misalnya, itu sederhananya saja. Itu dah mulai banyak lah itu. Ada saja yang dibicarakan, tapi memang begitulah. Memang begitulah. Sampai ada seseorang sebuah ungkapan, kita ini kalau belum ada orang yang membicarakan kita, mengkritik kita, kita belum sukses hidup itu. Jadi biasa. Nah, tinggal kita lah memperbaiki. Bapak-bapak misalnya jadi anggota dewan lah, jadi gubernur, bupati, itu banyak itu yang mengkritik itu. Tapi kalau diam-diam aja di masjid, enggak ada itu. Dan ternyata itu kesamaan itu Bapak dan Ibu. Nabi Musa pun mendapat gelar itu Al-Amin sebelum beliau menjadi Rasul. Karena ketika masih bersama mertuanya Nabi Syuaib, beliau belum diangkat menjadi Rasul. Nanti perjalanan pulang, disitulah beliau mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kesamaannya lagi Bapak dan Ibu, selama bersama Nabi Syuaib, Nabi Musa ini apa pekerjaannya? Mengembala kambing, insyaallah. Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil pun dia mengembala kambing. Maka pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang nabi satupun kecuali dia pernah mengembala kambing. Maka ketika kami dulu masih kuliah itu, guru kami menyampaikan apa hikmah di balik itu. Sebelum seorang nabi menjadi pemimpin di tengah-tengah manusia yang begitu luaslah cakupannya, sifatnya yang berbeda-beda, dia belajar kesabaran dulu ketika dia mengembala kambing. Itu langkah awal sukses ketika kita menjadi seorang pemimpin. Karena kan mengembala kambing itu nggak semudah membalikkan telapak tangan. Tapi ketika dia sukses mengembala kambing itu, dia akan sifat sabar akan terbentuk dalam diri untuk memimpin dan mengayomi akan kuat. Itulah hikmah kenapa setiap nabi itu pasti pernah mengembala kambing. Dan Nabi Musa alaihissalam ketika dia di Mesir, dia hidup di istana Fir'aun. Kambing siapa yang mau digembala? Maka ketika beliau berangkat ke Madian, kalau bahasa ininya lari dari persoalan pembunuhan itu, maka
Maka berjumpalah dengan Nabi Syuaib yang memang dia peternak kambing. Maka disitulah dilatih jiwa Nabi Musa alaihissalam. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ketika Nabi Muhammad dijumpai malaikat Jibril di Gua Hira, yang disuruh Iqra' ma'ana biqari', baca, aku tak bisa baca, kata Nabi Muhammad. Iqra' ma'ana biqari', baca, aku tak bisa baca. Iqra' ma'ana biqari', aku tak bisa baca. Itu kan Nabi Muhammad kan balik jumpai Siti Khadijah. Siti Khadijah pun bingung juga bagaimana menghadapi Nabi Muhammad yang saat itu seperti orang ketakutan. Dipanggillah Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal, wahai Muhammad, coba ceritakan kepadaku apa yang kau rasakan tadi. Begini. Kata Waraqah bin Naufal, itu adalah Jibril yang datang juga dulu kepada Nabi Musa dan datang kepada Nabi Isa. Maka kata Waraqah bin Naufal, wahai Muhammad, andai aku masih hidup di saat engkau dikeluarkan kaummu dari negerimu. Itu Waraqah bin Naufal udah tua saat itu. Dia tutur kalau tidak pamannya Siti Khadijah, dia sepupu. Andai aku masih hidup di saat engkau dikeluarkan kaummu, kata Waraqah bin Naufal, akulah orang yang akan paling membelamu. Jadi mendengar itu Rasulullah mengatakan, apakah kaumku akan mengeluarkanku dari negeri ini? Nah, maka setiap Nabi, Bapak dan Ibu, pasti melakukan hijrah. Nabi Muhammad dari kota Mekah ke Madinah, Nabi Adam dari surga ke bumi, Nabi Isa dari bumi ke langit. Sebab hijrah, begitulah para da'i, dakwah, orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah yang datang kepada Nabi Musa, yang juga datang kepada Nabi Isa, malaikat Jibril. Memang tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Maka orang pernah bertanya begini, Bapak dan Ibu, Ustaz, kalau malaikat Jibril itu tugasnya mencabut wahyu, menyampaikan wahyu, wahyu kan dah habis. Ngapainlah sekarang malaikat Jibril? Ngapainlah sekarang malaikat Jibril? Jibril ini, Bapak dan Ibu, itu adalah bos para malaikat. Nah, ini ngawasi aja. Maka, tapi disebutkan, Imam Suyuti juga menyebutkan bahwa di antara yang dilakukan malaikat Jibril adalah dia selalu hadir pada saat orang yang rajin menjaga wudunya dalam keadaan sakaratul maut. Jadi siapa yang ingin ketika meninggal dunia nanti dihadiri malaikat Jibril, maka salah satu amalannya itu adalah menjaga air wudu kita. Ketika batal, wudu lagi. Ketika batal, wudu lagi. Nah, jadi kalau orang nanya apa kerjaan malaikat Jibril sekarang, banyak. Di antaranya adalah menghadir kepada manusia yang sakaratul maut, dan dia selalu menjaga air wudunya. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, cerita kembalinya Nabi Musa alaihissalam ini dari kota Madian ke Mesir dimulai Allah itu dengan firman-Nya, wa hal ataka haditsu Musa. Ini Quran surah Toha. Quran surah Toha dimulai Allah Subhanahu wa taala dengan wa hal ataka haditsu Musa. Apakah telah sampai kepadamu kisah Nabi Musa alaihissalam? Nah, ini cerita tentang dari kota Madian mau kembali ke negeri Mesir. Nah, dan disinilah Bapak dan Ibu, Nabi Musa akan mendapatkan risalah, akan diangkat Allah menjadi Rasul. Baik. Ketika ia melihat api, lalu berkatalah ia kepada keluarganya, tinggallah kamu di sini, sesungguhnya aku melihat api.
mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit daripadanya kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu. Nah, tadi kita sampaikan Bapak dan Ibu, Nabi Musa kan tinggal di Madian itu kan 10 tahun. Setelah 10 tahun itu Nabi Musa kembali ke Mesir bersama istrinya, dan istrinya saat itu memang sedang hamil, dan mereka dibekali Nabi Syuaib alaihissalam itu dengan banyak kambing untuk bekal mereka di jalan. Makanya di jalan itu disitulah juga istrinya melahirkan. Kita bayangkanlah bagaimana perjalanan Nabi Musa itu. Dan Nabi Musa dulu ketika dari Mesir ke Madian itu nyasar. Bahkan Madian ini sendiri bukan kota yang mau ditujunya. Nabi Musa nggak tahu. Dia nggak pernah keluar dari Mesir. Tiba-tiba melarikan diri. Siapa yang membawa Nabi Musa ke kota Madian ini? Malaikat Jibril. Ketika dia tidak tahu arah mau kemana, dibawa malaikat Jibril ke kota Madian. Disitulah melihat 2 putri Nabi Syuaib. Pulangnya dia nggak tahu kemana mau ke Mesir. Makanya pulangnya pun dia tersesat. Pulangnya pun tersesat. Maka ketika mereka tersesat, Nabi Musa ini pun bingung. Gimana caranya supaya bisa sampai Mesir? Bukan kayak sekarang pakai maps gampang. Buka aja selagi ada paket kita lah. Buka maps itu ke Mesir, bisa lah itu. Jalan darat pun bisa, jalan laut pun bisa. Kalau dulu kan nggak ada. Dulu lah sebelum ada Android inilah kita di Medan ini banyak nanya aja. Mau ke sana, nanya sini, nanya sini. Sekarang nggak perlu nanya, buka aja map sudah nyampe kita. Bayangkanlah Nabi Musa mau melakukan perjalanan itu nggak tahu jalan mau ke Mesir kemana. Makanya Nabi Musa itu melihat api. Nah, maka ketika Nabi Musa melihat api, dia pasti berpikir di sana pasti ada manusia. Di sana pasti ada manusia yang dia bisa bertanya jalan menuju Mesir itu mana. Makanya ketika ia melihat api, lalu berkatalah ia kepada keluarganya. Dikatakannya lah sama istrinya dan keluarganya, maksudnya anaknya juga, tinggallah kamu di sini. Tinggallah di sini. Jadi Nabi Musa pergi untuk melihat api itu. Sesungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit daripadanya kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu. Jadi harapannya Nabi Musa nanti sampai di tempat api itu akan menanya sama orang-orang, kira-kira ini jalan mau ke Mesir ini kemana? Karena dia memang mau menuju negeri Mesir. Berbeda dengan ketika dia mau cap waktu keluar dari Mesir itu, ya memang yang penting lari, mau kemana pun jadi. Cuma malaikat Jibril yang mengarahkannya ke kota Madian. Nah, maka ketika ia datang ke tempat api itu, ia dipanggil. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, datanglah dia ke tempat api itu. Maka Nabi Musa alaihissalam dipanggillah. Hai Musa. Bayangkanlah Bapak dan Ibu, Nabi Muhammad di Gua Hira sendiri, dia di situ. Datang malaikat Jibril. Iqra. Apa enggak gemeter? Kita lah malam-malam. Tiba-tiba ada manggil. Alton. Jadi hantu itu apa itu? Dia dipanggil. Hai Musa, ya Musa. Sesungguhnya aku inilah Tuhanmu. Disinilah Bapak dan Ibu dia mendengar kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya aku ini adalah Tuhanmu. Makanya Nabi Musa ini kan gelar dia adalah kalimullah. Dia Nabi yang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Wahai Musa, aku ini Tuhanmu. Berarti Allah. Langsung dikatakan, tanggalkanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci, tua. Dan aku telah memilih kamu
maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Nah, jadi Nabi Musa alaihissalam ini ada di Bilwadil Muqaddasi Tuwa. Dia berada di lembah yang suci namanya Tuwa. Kenapa Nabi Musa diperintahkan untuk melepaskan sandalnya? Karena di sandal Nabi Musa itu ada najis. Di sandal Nabi Musa itu ada najis. Maka diperintahkan Allah karena dia berada di tempat yang mulia. Dan disitulah Allah katakan wa anakhtarutuka fastami' lima yuha. Dan akulah yang telah memilihmu, dipilih. Dan dengarkanlah apa yang diwahyukan, wahyu. Nah, disitulah Nabi Musa alaihissalam diangkat menjadi nabi. Kan manusia banyak, dipilih Allah lah nabi sekitar 125.000 nabi. Nah, Nabi Musa dipilih, dapat wahyu. Nabi dapat wahyu, Rasul juga dapat wahyu. Tapi beda Nabi sama Rasul, itu Rasul diperintahkan untuk menyampaikan wahyu itu kepada orang lain. Tapi kalau Nabi hanya untuk amalan dirinya. Maka disinilah Nabi Musa alaihissalam diangkat menjadi nabi dan nanti diangkat menjadi rasul. Nah, itulah nanti ketika beliau itu idhab ila fir'auna, pergilah engkau kepada Fir'aun untuk mendakwahi Fir'aun. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat itulah saat ditinggalkannya istrinya dan keluarganya di satu tempat dan dia pergi ke sebuah lembah. Maka pada saat itulah Allah Ta'ala berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan berbicara itu, berkata-kata itu adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Dan Allah itu berkata-kata. Dan dia berkata-kata kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan beliau dipilih Allah dan jadilah beliau seorang nabi. Nah, apa kata-kata Allah Subhanahu wa taala itu? Innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku, itu kata Allah. Dan orang-orang yang berada di negeri Mesir sudah menuhankan Fir'aun. Yang awal-awalnya tidak, Bapak dan Ibu. Ya mereka menyembah berhala-berhala. Tapi akhirnya, dan itu disaksikan oleh Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun mengaku sebagai Tuhan dan orang-orang Mesir saat itu yang memang menuhankan. Maka dakwah Nabi Musa alaihissalam yang pertama yang ditentangnya adalah ketuhanan Fir'aun. Itu yang ditentang. Makanya ditegaskan, innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah, la ilaha illa ana, dan tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah. Wa aqimis salata li zikri. Ini perintah yang kedua, yaitu wa aqimis salata li zikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi beriman adanya Allah, mengesahkan Allah, mendirikan salat. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang, aku merahasiakan waktunya agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Jadi disinilah kita lihat Bapak dan Ibu, memang risalah para nabi ini sumbernya satu, Allah. Perintah kepada Nabi Musa mengesahkan Allah sama dengan kita, mendirikan sholat sama dengan kita, walaupun mungkin beda jumlahnya atau caranya. Dan juga beriman dengan hari
kiamat, dan itu ditutupkan Allah. Dan untuk umat Nabi Muhammad pun kiamat itu ditutupi. Maka ketika Nabi Muhammad ditanya orang sahabatnya, mata sa'ah, kapan terjadi hari kiamat? Kata Rasul, madza a'datta lis-sa'ah, apa sebenarnya yang sudah kau siapkan untuk hari kiamat? Maka sekali-kali janganlah engkau dipalingkan daripadanya oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti hawa nafsunya yang menyebabkan kamu jadi binasa. Jadi sebelum nanti balik ke Mesir jumpa dengan Fir'aun, ini Nabi Musa diangkat menjadi Rasul, dikuatkan imannya karena yang dihadapinya ini adalah orang besar, Fir'aun, raja yang dihadapinya. Jadi setelah beliau mendapatkan ini, mendapatkan wahyu dan menjadi seorang nabi, selanjutnya itu, kalau tadi itu bapak dan ibu masih soleh untuk dirinya, mengesahkan Allah, mendirikan sholat, kemudian percaya dengan hari kiamat, itu kita masih soleh untuk diri kita. Nah, tahap selanjutnya adalah berdakwah. Kalau kita membahas sirah Nabi Muhammad, ada dakwah Nabi Muhammad dengan diam-diam, dan nanti ada dakwah dengan terang-terangan. Maka selanjutnya Nabi Musa alaihissalam berdakwah, diperintahkan untuk berdakwah kepada Fir'aun. Tapi untuk menghadap Fir'aun, Allah sudah menyiapkan diri Nabi Musa ini. Maka yang pertama, maka Allah Ta'ala bertanya kepada Nabi Musa, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Allah bertanya kepada Nabi Musa, apakah itu yang di tangan kananmu wahai Musa? Bukan Allah tak tahu yang di tangan kanan Nabi Musa itu apa, tapi ketika Allah tanyakan itu, Allah ingin beritahu bahwasanya yang di tangan kanannya itu penting sekali dalam berdakwah Nabi Musa ini. Maka Nabi Musa mengatakan, ini adalah tongkatku. Nah, ini yang kita bahas kemarin. Dari mana tongkat ini? Tongkat ini terbuat dari batang pohon yang ada di surga, dibawa oleh Nabi Adam ketika turun dari surga ke bumi. Itu asal, dan diturunkan untuk setiap nabi sampai kepada Nabi Syuaib. Nabi Syuaib menurunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Cuma yang jangan terlalu kita ini cari di mana sekarang tongkat Nabi Musa. Nah, itu. Kalau kita dikasih tahu itu dari Nabi Adam, tapi kalau di mana sekarang, Allahu a'lam. Ada mengatakan di museum di Turki lah, Allahu a'lam. Nah, ini adalah tongkatku, kata Nabi Musa alaihissalam. Atawakka'u 'alaiha, aku bertelekan padanya, dan aku pukul daun dengannya untuk kambingku. Jadi awalnya sebenarnya tongkat itu ya untuk Nabi Musa mengembala kambingnya itu, dan bagiku ada lagi keperluan yang lain padanya. Jadi Nabi Musa sama sekali nggak tahu itu fungsi tongkat itu. Yang penting kan kemarin yang kita bahas, Nabi Syuaib mengatakan, wahai Musa, silahkan ambil satu tongkat. Banyak tongkat Nabi Syuaib, itu diambilnya. Oh, ini jangan, kata Nabi Musa, dibalikkan lagi. Maka kemudian kata Nabi Syuaib, ambil yang lain, diambil itu juga. Disitulah terisyarat Nabi Syuaib bahwa ini adalah bakalan jadi nabi, maka boleh dibawanya. Dan Nabi Musa saat itu cuma menggunakan tongkat itu ya untuk mengembala kambingnya kalau ada keperluan saja. Maka karena nanti Nabi Musa akan berdakwah kepada Fir'aun, dan di tengah-tengah Fir'aun itu banyak penyihir, dan untuk menghadapi mereka itu kan harus punya mental dan pengalaman. Maka Allah Ta'ala ajarkan kepada Nabi Musa. Maka apa kata Allah kepada Nabi Musa? Qala alqiha ya Musa. Wahai Musa, coba lemparkan dulu tongkatmu itu. Karena Nabi Musa tahunya cuma itu. Ini untuk mukul-mukul daun, untuk kambingku, pokoknya keperluan lain lah. Maka kata Allah, lemparkan itu, wahai Musa. Maka fa'alqaha fa'idha hiya hayyah, fa'idha hiya hayyatun tas'a. Lalu dilemparkannya lah tongkat itu, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Itu sebelum berhadapan dengan Fir'aun. Maka cerita nanti Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun, dilemparkan lagi, itu cerita yang kedua. Tapi di sini Nabi Musa alaihissalam
sebelum berhadapan dengan Fir'aun, dikuatkan Allah mentalnya, dikuatkan Allah keyakinannya, sebagai bekal dia untuk menghadapi Fir'aun, yang mana pada saat itu banyak para penyihir. Tapi kalau di zaman Nabi Muhammad banyak para penyair. Siapa yang tahu tongkat Nabi Musa itu mukjizat? Penyihir. Siapa yang tahu Al-Quran itu mukjizat? Penyair. Makanya ketika penyihir Fir'aun melihat tongkat Nabi Musa berubah jadi ular, tongkat mereka pun berubah jadi ular, tapi ular mereka dimakan ular Nabi Musa. Kata mereka, ini enggak sihir ini. Ketika Al-Quran turun dengan begitu indah bahasanya, para penyair mengatakan apa? Enggak mungkin ini buatan manusia. Jadi mukjizat itu sesuai dengan masanya saat itu, dan bahkan memang mukjizat ini disiapkan untuk sampai hari kiamat nanti. Dia orang yang menggali Al-Quran ini akan melihat kemukjizatannya. Apalagi adik-adik ini masih muda-muda, ada kesempatan belajarlah nahwu shorof balaghah. Kalau udah belajar nahwu shorof balaghah, akan mendapatkan begitu indah susunan bahasa Al-Quran, hati yang mengena. Bayangkanlah kita kenapa ketika membaca Quran biasa saja. Ya memang kita bahasa Arab kita masih standar. Bayangkan penyair Arab yang bahasanya tinggi saja, itu ketika melihat Quran, nggak mungkin ini buatan manusia. Kalau nggak buatan manusia siapa? Ini kalam Allah. Maka begitulah mukjizat itu datang untuk dibenarkan siapa yang paling bisa membenarkan mukjizat itu pada saat itu. Maka Bapak dan Ibu, ketika ular Nabi Musa, ketika tongkat Nabi Musa itu dilemparkan dan jadi ular, Nabi Musa ketakutan. Nabi Musa takut. Maka kata Allah, qala khudha wa la takhaf sanu'iduha siratahal ula. Allah berfirman, peganglah ia dan jangan takut, kami akan mengembalikannya kepada keadaan semula, jadi tongkat lagi. Jadi Nabi Musa ketakutan ketika jadi ular itu. Maka kata Allah, khudha wa la takhaf, ambil jangan takut. Dan kepitkanlah tanganmu di ketiakmu, niscaya ia keluar menjadi putih cemerlang tanpa cacat, sebagai mukjizat yang lain pula untuk kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami yang sangat benar, kami yang sangat besar. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, datanglah perintah itu, idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya ia telah melampaui batas. Berkatalah Musa, ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku. Ini kemarin kita bahas yang kena api, supaya mereka mengerti perkataanku, dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun saudaraku. Teguhkanlah dia dengan kekuatanku, dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku, supaya kami banyak bertasbih. Sesungguhnya engkau dan banyak mengingat engkau adalah maha melihat keadaan kami. Allah berfirman, sesungguhnya telah diperkenankan permintaanmu wahai Musa. Jadi banyak permintaan Nabi Musa ketika diperintahkan pergi mendakwahi Fir'aun. Banyaklah permintaannya. Rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkan dadaku. Wa yassir li amri, mudahkan urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah kekakuan dari lisanku. Waj'al li waziran min ahli, pilihkanlah untukku temanku Harun saudaraku. Maka permintaan-permintaan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak dan Ibu, selanjutnya itu nantilah Nabi Musa alaihissalam berangkat dengan Nabi Harun alaihissalam untuk berdakwah kepada Fir'aun. Jadi bayangkanlah persiapan Nabi Musa saja untuk berdakwah kepada Fir'aun begitu. Dikuatkan Allah imannya, dikuatkan Allah mentalnya, dikasih juga temannya.
dalam berdakwah. Karena siapa yang mau menemani? Maka dakwah ini butuh teman. Maka disinilah al-muslim al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Orang mukmin itu dengan mukmin lainnya seperti bangunan. Yashuddu ba'duhum ba'dhan, yang saling tolong menolong. Maka bangunan tak akan bisa terjadi kalau semuanya air, kalau semuanya pasir. Maka kalau ada pasir, ada semen, ada air, kalau ada batu, maka terjadilah atau terbentuklah bangunan. Maka begitulah banyak pelajaran-pelajaran yang diajarkan Allah melalui kisah Nabi Musa alaihissalam untuk kita. Maka pastinya pelajaran paling terpenting itu adalah kita harus memiliki bekal dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ini mungkin yang dapat saya sampaikan terkait dengan kisah Nabi Musa alaihissalam. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Nah, sebelum kita tutup dengan doa, mungkin Bapak dan Ibu ada menambahkan atau ada ingin menguatkan dan bertanya, kami persilahkan. Ya, silakan. Silakan. Langsung aja, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan Ustaz. Tadi Ustaz sampaikan bahwasanya perbedaan antara Nabi dan Rasul itu, kalau Rasul itu menyampaikan risalah dakwah kepada orang banyak, sedangkan Nabi hanya untuk diri sendiri dan keluarganya. Tapi yang seperti kita ketahui bersama juga, bahwa di Al-Quran dikatakan Nabi Lut itu mendakwakan agama dan meluruskan penyimpangan kepada kaum Sodom, atau Nabi Soleh mendakwakan agama itu kepada kaum Samud. Jadi yang ingin saya tanyakan Ustaz, sebenarnya apa perbedaan yang lebih spesifik antara Nabi dan Rasul itu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Rasul itu kan ada 5 Ustaz yang seperti dipelajari Ulul azmi. Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Nabi Musa ini termasuk salah satu Rasul azmi. Apakah Nabi Musa itu sebelumnya tahu bahwasanya beliau telah akan diangkat jadi Rasul? Itu saya Ustaz yang ingin saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada, Pak? Ada, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelas baru. Saya tahun 72, ingat saya kelas SD. Saya menonton film ini. Film The Ten Commandments. Maka saya ingat betul itu bahwa yang kita sebagai Fir'aun itu Zubriner. Pertanyaan saya Pak sederhana. Itu bagaimana? The Ten Commandments itu kan 10 firman Tuhan. Kalau kita baca dalam Al-Quran, kita tidak temukan. Pertanyaan saya, apakah itu memang ada di Taurat seperti itu, atau memang sudah dirubah dengan oleh teman-teman kita muslim? Kira-kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tadi tentang Nabi sama Rasul. Allah menciptakan manusia, jumlahnya sangat banyak. Maka dari jumlah yang banyak itu ada yang dipilih menjadi nabi. Ada sekitar 125.000 gitu. Dari 125.000 atau 124.000 itu ada yang mereka itu ada yang dipilih lagi. Dipilih lagi menjadi rasul, jumlahnya 314. Jadi rasul itu jumlahnya 314. Dari 314 itu yang disebutkan dalam Al-Quran ada 25. Dari 25 itu yang diangkat menjadi ulul azmi adalah ada yang 5 itu. Jadi setiap nabi, setiap rasul pasti nabi. Setiap rasul pasti nabi. Tapi nabi belum tentu rasul. Jadi ketika kita sebut Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Lut, mereka kita sebut dengan nabi, oh berarti mereka bukan rasul? Enggak. Mereka rasul. Masuk yang 25 itu. Mereka adalah rasul. Cuma kita memang lebih sering menyebutnya dengan nabi. Jadi setiap rasul pasti nabi, tapi belum tentu nabi itu rasul.
Kami dulu di Mesir, di Iskandaria ada Nabi Samuel. Tapi dia bukan rasul, dia cuma nabi saja. Jadi perbedaan spesifiknya itu, nabi itu dia dapat wahyu dari Allah, tapi untuk amalan dia, pribadi dia. Tapi kalau rasul itu memang umira bi tablighihi, dia diperintahkan untuk menyampaikan wahyu itu. Yang kedua tentang ya Allah, ulul azmi. Kemarin sudah kita bahas sebenarnya kan, di pembahasan tentang nabi ulul azmi. Ada dua pendapat di kalangan ulama. Ulul azmi ini yang 5 nabi atau yang 25 nabi itu. Ada yang mengatakan 25 nabi itu semua ulul azmi. Tapi pendapat yang paling kuat di kalangan ulama kita, ulul azmi itu cuma 5. Nuh, Ibrahim, kemudian Musa, Isa, Nabi Muhammad. Nah, apakah Nabi Musa dia tahu bakalan masuk dalam ulul azmi? Enggak. Dia tahu menjadi rasul ya ketika dapat wahyu itu. Pertama itu, setelah dia tahu bahwasanya dia bakal menjadi rasul. Sebagaimana Nabi Muhammad pun terkejut juga dia yang di Gua Hira. Apa ini? Enggak tahu dia. Maka kata Waraqah bin Naufal, itu adalah Jibril yang turun kepada Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Nah, baru kemudian tentang 10 Bapak 10 yang isi Taurat itu 10. Nah, itu Bapak dan Ibu, kalau kita lihat dalam Al-Qur'an ada itu. Dalam Al-Qur'an ada. Kalau isi yang 10 itu apa yang pertama Bapak dan Ibu? Pertama kan dituhankan, tentang Tuhan. Kemudian tapi dia tersebar dia. Nanti insyaallah di pertemuan selanjutnya saya munculkan nanti 10 firman Tuhan itu berdasarkan Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam insyaallah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ini mungkin yang dapat kita bahas pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.